Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Hikmah Sri Agustina dengan NIM C2401221022. Jadi di sini aku mau kembali lagi nge-review tentang kegiatan aku pada praktikum biologi perikanan atau biasa disebut dengan bioper. Sebetulnya aku baru pulang ya ini dari kegiatan, dari ngerjain tugas juga. Nah, kembali lagi ke laptop. Pada praktikum kali ini kita ngebahas apa sih gitu. Pada praktikum kali ini kita ngebahas tentang reproduksi, terkhususnya tentang tingkat kematangan gonad atau sering disebut dengan TKG. TKG sendiri apa sih? TKG itu adalah tahap tertentu perkembangan gonad sebelum dan sesudah ikan memijah menurut Effendi 1979. Adapun penentuan IKG atau indeks kematangan gonad dan TKG tingkat kematangan gonad merupakan bagian terpenting dalam konsep biologi perikanan. Informasi ini berguna untuk mengetahui perkembangan antara gonad yang masak dengan gonad yang stok yang ada di perairan. Nah, untuk ukuran pemijahan, musim pemijahan, lama pemijahan, dan suatu tingkat kematangan gonad terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama dengan morfologis atau pengamatan berdasarkan ukuran dari gonad tersebut yang diamati secara visual. Yang kedua adalah secara histologis atau pengamatan dengan cara mengamati perkembangan gonad melalui fase perkembangan sel dan gonad tersebut. Nah, ada pun beberapa faktor yang sangat mempengaruhi saat pertama kali ikan matang gonad, antara lain adalah perbedaan spesies, umur, ukuran, dan sifat fisiologis individu. Nah, sedangkan faktor luar yang sangat berpengaruh adalah suhu, arus, makanan, dan kualitas lingkungan perairan tersebut. Pada bagian reproduksi ini juga kita mempelajari tentang fekunditas dan diameter telur. Fekunditas tersendiri adalah jumlah telur yang masak sebelum dikeluarkan pada saat ikan memijah. Adapun diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu bertujuan untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yang pertama ada mikroskop, yang kedua ada timbangan digital, kain lap atau tisu, kamera digital, cawan petri, kabel kertas label atau spidol, ada botol sampel, ada trash bag, alat bedah, formalin 10% atau alkohol teknis 96%, ikan segar, kaca preparat, dan yang terakhir ada gelas ukur. Nah, prosedur kerja pada metode kali ini ada 3. Yang pertama adalah volumetri, yang kedua ada gravimetri, dan yang terakhir ada metode gabungan. Pada metode kerja volumetri dilakukan dengan mengukur volumenya dengan memasukkan ke dalam gelas ukur, kemudian mengambil 3 gonad sebagai contoh, lalu mengukur kembali gonad contoh tersebut dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Pada metode gravimetri, hal pertama yang harus dilakukan adalah menimbang berat gonad total atau gram, kemudian mengambil sebanyak 5 bagian sebagai gonad contoh, lalu menimbang gonad contoh tersebut dan menghitung jumlah telur yang ada pada gonad contoh tersebut. Yang digunakan terakhir adalah metode gabungan, yaitu hal pertama yang harus dilakukan pada metode ini adalah menimbang berat gonad total yang sudah matang, selanjutnya akan dihitung. Kemudian mengambil 5 bagian telur contoh secara acak dari suatu gonad yang akan diamati, lalu menimbang seluruh gonad contoh tersebut. Selain itu, menghitung volume gonad contoh, lalu mengencerkan gonad contoh hingga 10 atau 5 cc dan mengambil sebanyak 1 cc fekunditas dapat dihitung. Terakhir, mengambil telur contoh dari ikan yang akan diukur diameter telurnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang
kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.